Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Saya akan menyoroti Al-Mahdi yang kemunculannya saya khawatirkan ini tidak sesuai dengan kriteria asumsi sampean ya, bagian 2. Begini pemirsa, kekhawatiran saya ini jika merujuk pada hadis bahwa Al-Mahdi akan memimpin dunia ini hanya dalam kurun waktu yang 7 sampai 9 tahun atau bisa saya perpanjang sedikit 10 tahun ya, seperti pemilihan presiden presiden Indonesia yang hanya 2 kali untuk seorang pemimpin ya. Saya sangat meyakini, bahkan mengatakan kalau Pak Jokowi ya dan Mbak Sarina itu sebagai implementasi dari kemunculan Al-Mahdi ya, menurut saya semacam itu. Dan narasi-narasi saya yang katakan bahwa coba lihat apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini, misalkan ya, bahwa Freeport kembalinya ya, dan perusahaan-perusahaan negara yang dikuasai asing kini sudah diambil alih ya, masuk perusahaan milik negara NKRI ini gitu. Ya syukur-syukur, nggak maksud saya, syukur-syukur jika yang muncul Al-Mahdi ini benar-benar seperti yang saya mengharapkan. Jadi orangnya benar-benar ada dan mempunyai kemampuan seperti yang sampai narasikan, semacam itu. Jadi Al-Mahdi harus menguasai ilmu dunia misalkan ya. Kemudian Al-Mahdi menguasai jin, setan, malaikat dan lain-lain misalkan. Bahkan ada yang menarasikan Al-Mahdi menguasai 10 alam semacam itu. Kemudian dinarasikan pula bahwa kemunculan Al-Mahdi ini bagi pengagum Pak Karno ya, ini kemunculan Al-Mahdi ini sebagai Pak Karno kemunculan yang baru ini misalkan. Kalau dulu pernah mengatakan Pak Karno ini dalam wasiatnya ini titipkan negara ini, semacam itu. Saya sangat meyakini bagi pengagum Pak Karno akan sangat percaya jika kemunculan Al-Mahdi ini ya kemunculannya Pak Karno itu. Jadi kemakmuran dan keadilannya yang akan memenuhi bumi ini itu ya, dengan membuka harta semacam itu. Kemudian bagi pengagum umat Islam ya, katakanlah umat Islam ini mengharapkan kemunculannya Al-Mahdi ini sebagai keturunan Kanjeng Rasul yang diharap-harapkan itu, dan membawa bumi dipenuhi dengan keadilan ya. Makanya narasi-narasi yang dibangun selalu mengatakan saat ini adalah pemerintah yang zalim. Tapi zalimnya di mana? Ini tidak menyebutkan, pokoknya pemerintahan zalim semacam itu. Karena apa? Menarasikan dan menunjuk seseorang seolah-olah dia Al-Mahdi, dan kemunculannya ini memenuhi keadilan di muka bumi ini. Jadi kalau dia dimunculkan ya tentu sebelumnya ini adalah pemerintah yang zalim. Apapun itu yang dikerjakan selalu dikatakan zalim. Tapi zalimnya di mana dia tidak mengatakan. Dia selalu mengatakan kebohongan-kebohongan pemerintah saat ini. Tapi kebohongannya sendiri tidak. Kalau seolah-olah kalau dia sudah mengklaim diri Al-Mahdi,
pribadi lalu bisa berbuat apa saja dan itu tidak mencerminkan kepemimpinan Al-Mahdi itu sendiri macam itu. Kenapa saya sangat yakini bahwa Al-Mahdi yang diutus saat ini, saya sangat yakini ya Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri. Sebagaimana sering saya katakan dalam narasi saya bahwa sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, kul imma tuyani ba'dalladzi ta'idun, dan ayat-ayat lainnya mengatakan imma nuriyannaka ba'dalladzi na'idu. Jadi artinya yang akan diperlihatkan di akhir zaman ini ya Kanjeng Rasul itu sendiri gitu loh. Saya sangat meyakini bahwa kemunculannya saat ini tidak sama persis seperti yang digambarkan dalam 1400 tahun yang lalu. Saya sangat yakin bahwa Al-Mahdi saat ini atau Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri munculnya di tanah Nusantara ya. Kemudian wajah asli, wajah pribumi sih saya sangat yakini walaupun berwajah katakanlah berwajah ajam, tetapi dia masih ya Kanjeng Rasul itu sendiri gitu loh. Jadi menguasai hadis misalkan, kemudian menguasai memahami Al-Quran, ya sama seperti pemahaman Kanjeng Rasul itu sendiri. Memang yang jadi itu Kanjeng Rasul itu sendiri gitu. Kemudian penyampaian wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin ini saat ini implementasi dari ayat yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Ya saat ini penerapan hukum-hukum risalah Kanjeng Rasul nyampe untuk semua makhluk semacam ini. Jadi saya sangat yakin yang jadi Al-Mahdi ya Kanjeng Rasul itu sendiri ya. Jadi bisa dikatakan Al-Mahdi ini ya Kanjeng Rasul itu sendiri macam itu. Memang sudah tidak berwajah kearab-araban misalkan semacam itu ya. Tapi kalau diurut nasabnya, saya sangat yakin ini jelas nasab Kanjeng Rasul semacam itu ya. Kemudian mengapa saya katakan demikian? Bisa saja seperti yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan akan muncul nabi terakhir yang namanya Ahmad. Lalu muncullah Nabi Muhammad yang berasal dari bangsa Ajam, yaitu bangsa Arab. Namanya saja sudah tidak sama dengan yang diwahyukan dalam Injil dan Taurat, yaitu Ahmad. Oleh karena itu, apakah ini salah? Ya benar. Ya, wahyu dari Allah itu benar. Memang yang jadi Muhammad itu ya Ahmad itu sendiri, gitu loh. Sebagaimana yang saat ini saya katakan bahwa Al-Mahdi adalah Kanjeng Rasul itu sendiri, dan logikanya ya semacam itu. Bahwa dikatakan dalam hadis kalau ini ya, bahwa namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayah. Oleh karena itu yang namanya Muhammad ibnu Abdillah itu ya Muhammad ibnu Abdillah itu sendiri. Artinya apa? Jelas bukan orang lain. Dia harus bisa dikatakan titisan lah, kalau bahasa Jawanya semacam itu, titisan Kanjeng Rasul itu sendiri ya, dengan kriteria yang tidak sama persis dengan
Kanjeng Rasul yang 1400-an tahun yang lalu itu loh ya. Saya sangat meyakini hal itu. Oleh karena itu, jika saat ini Kanjeng Rasul itu adalah titisan dan mengemban tugasnya itu risalah al-mahdi, dari sesuatu yang dari zat yang tidak tercampur, atau bisa dikatakan zat bahdi, zat yang masih suci, yang masih belum terkontaminasi dengan sesuatu apapun. Saya khawatir jika kemunculannya ini tidak diketahui oleh sampean. Karena apa? Karena ya seperti itu saya katakan, wujud zat al-mahdi itu sesuatu yang masih suci dan belum tercampur oleh sesuatu apapun, sehingga karena belum ada sesuatu apapun yang menyerupainya, maka tidak akan yang tahu seperti apa laisa kamitslihi syai'un, semacam itu loh bro ya. Mudah-mudahan kejelikan saya ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan yang kejadian kemunculan Al-Mahdi yang sampai harapkan ini munculnya seperti yang sampai harapkan itu ya. Banyak yang sudah menarasikan bahwa kemunculannya ini benar-benar muncul seperti Pak Karno misalkan, bisa buka aset amanah. Ada yang mengatakan kemunculannya Nabi Sulaiman yang menguasai bahasa-bahasa, banyak bahasa, bahkan ada yang mengatakan menguasai 10 alam macam itu ya. Dan kalau yang saya tahu ya seperti itu ya. Jadi ilmunya laduni ya macam itu. Kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Khidir, kemudian Allah ya. Karena ya semacam itulah Al-Mahdi diislah dalam semalam itu, sehingga waktu diislah itu akhirnya Al-Mahdi mengetahui Allah ya, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Khidir, bertemu dengan Musa, Isa, Nabi Muhammad misalkan, dibimbing oleh Ar-Rahman ya, dituntun oleh Roh Kudus misalkan macam itu. Jadi memang yang saya ketahui ya semacam itu ya semacam itu. Apakah nanti benar-benar implementasi seperti yang saya katakan, saya narasikan ini benar-benar terwujud seperti yang sampean harapkan apa enggak? Ini kan ini urusan Allah ya, ini urusan hak prerogatifnya Allah, sehingga saya khawatir bahwa kejadiannya tidak sesuai dengan keinginan sampean. Sebab apa? Sering saya katakan bahwa kemunculan tidak selalu gitu seperti yang sampean inginkan. Misalkan kemunculannya Nabi Isa Al-Masih sebenarnya diharap-harapkan oleh Bani Israil saat itu, tapi waktu muncul dari rahim seorang wanita dan tidak bersuami ya. Lalu logika kan selalu mengatakan orang yang wanita yang buruk lah semacam itu ya. Makanya
Bani Israel saat itu tidak percaya dengan kemunculan Al-Masih yang diharap-harapkannya, justru ya. Macam itu. Saya khawatir saat ini pun juga seperti itu, bahwa Al-Mahdi yang sampean harap-harapkan itu nanti kemunculannya justru tidak seperti yang sampean inginkan, ya. Karena itu ya mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak terjadi ya. Yang kejadiannya yang muncul mudah-mudahan seperti yang sampean harapkan ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.